nama. Kalau itu sudah menjadi suami atau menjadi istri, menyebut nama itu bagian dari keintiman. Oke, kita mengatakan, ya Allah, alhamdulillah dosa-dosa istriku. Allah tahu kok siapa istri kita, dosa-dosa suamiku. Allah tahu kok. Tapi kalau Anda mengatakan, ya Allah, alhamdulillah dosa istriku, Markona, misalnya gitu ya, itu berarti Anda kan secara pribadi lebih intim karena nama itu ada di lisan Anda. Jadi saya secara pribadi kalau memang lebih memilih, saya lebih memilih menyebutkan nama anak-anak saya, menyebutkan nama istri saya di dalam doa-doa saya. Karena saya merasa lebih intim begitu. Tapi percayalah, Allah Maha tahu kalau Anda memang menyebutkan istri dan suami tok pun Allah juga tahu. Bahkan Anda batin pun Allah tahu kok gitu loh. Jadi yang namanya doa itu kan soal bagaimana kita merasa paling nyaman. Karena doa itu melepaskannya dari lisan kita itu dengan hati yang konsentrasi. La yukbalu doa min qalbin ghafilin lahin, tidak akan diterima dosa yang datang dari hati yang lalai. Jadi bukan soal menyebut nama atau tidak, tapi soal pas nyebut itu kamu sedang konsentrasi atau tidak. Sebenarnya lebih ke konsentrasinya itu. Nah, kalau menyebut nama itu membantu kita berkonsentrasi, menurut saya itu lebih baik daripada menyebut dia dengan kata ganti, kan begitu. Ya, jadi kalau soal pendapat tentu saja para ulama bisa berbeda, tapi kalau Anda tanyakan kepada saya pribadi, menyebut nama pasangan itu bagian dari keintiman dan menurut saya itu lebih membantu untuk bisa fokus gitu loh. Karena yang penting bukan menyebut nama atau tidak menyebut nama, Anda fokus atau tidak ketika menyebutkan itu dalam doa Anda. Kalau untuk calon yang diinginkan, Anda menyebutkan itu sebagai bagian dari pemahaman Anda bahwa dia baik bagi Anda, tapi sebenarnya Allah yang tahu dia tepat untuk Anda atau tidak. Jadi untuk yang belum menjadi calon, saya justru merekomendasikan tidak menyebut namanya. Kenapa? Karena menyebut nama itu menunjukkan Anda seolah-olah mendikte Allah harus mengabulkan keinginan Anda. Padahal Allah tahu siapa yang paling baik untuk Anda. Maka kalau Anda menyebutkan nama dia harus dengan syarat. Ya Allah, saya ingin pernikahan saya nanti menjadi ibadah kepadamu. Hari ini engkau tahu ya Allah, aku sedang jatuh cinta sama fulanah. Maka kalau fulanah itu memang baik bagi saya dunia akhirat, takdirkan kami berjodoh. Tapi kalau tidak, tunjukkan kepada saya kekelemahannya sehingga saya tidak berkeinginan untuk menikah dengan dia. Begitu, jadi jangan maksa, ya Allah nikahkanlah saya dengan fulanah. Kalau tidak, gitu ya, saya, nah kemudian itu namanya doa yang mengancam itu kayak gitu. Masa sekelas kamu yang kepilih RT aja nggak ngancam Allah, ya nggak ngefek lah gitu kan, nggak ngefek gitu loh. Jadi kalau belum menikah saya tidak merekomendasikan menyebut, tapi kalau pakai menyebut nama ditambah dengan syarat jika itu baik bagiku, dunia akhiratku, karena engkau yang tahu, yang gaib, yang sekarang, yang nanti, yang kemarin. Kalau memang dia tidak baik bagiku dunia akhirat, maka tunjukkan itu kepada saya agar saya tidak menginginkan dia menjadi pasangan. Jangan harus menikah dengan dia, kalau tidak Tuhan jahat, Allah. Nek wis ngono lebay gitu loh. Maka kalau saya kalau sudah jadi suami istri malah menyebut nama, tapi kalau belum, enggak, menurut saya tidak layak gitu. Kalau menyebut maka harus dengan konsekuensi siap kalau suatu waktu Allah memberi informasi dia bukan yang terbaik buat Anda. Karena khawatir kalau Anda menjadi kecewa, karena takdir jodoh itu tetap berlaku. Dan Muhammad sebelum jadi nabi itu termasuk yang takdir jodohnya bukan orang yang dia cintai. Jadi Muhammad sebelum jadi nabi itu jatuh cinta pada perempuan namanya Fakhitah. Besok kita sebut dia Ummu Hani karena punya anak namanya Hani. Dan Ummu Hani ini kakaknya Ali bin Abi Thalib. Dia juga jatuh cinta kepada Muhammad. Tapi qadarullah begitu Muhammad melamar ditolak. Bukan karena kurang tampan, wong dia paling tampan. Bukan karena bangsa Muhammad itu bangsawan Quraisy, darahnya biru dongker, bukan cuma biru dok bebek gitu ya. Gitu. Tapi kenapa ditolak? Karena Fakhitah sudah terlanjur dijodohkan dengan laki-laki lain dan itu sudah kesepakatan keluarga besar sebagai tradisi yang dihormati, nggak mungkin dibatalkan. Akhirnya Muhammad menikah dengan Khadijah. Jadi sekelas Muhammad saja ngajari kita, cinta tidak harus memiliki. Itu harus dipahami dalam konteks jodoh. Anda nyebut nama dia harus nikah dengan dia dan Allah tahu dia tidak baik buat Anda, terus akhirnya Anda tidak menikah dengan dia, terus Anda terganggu secara akidah, kan berarti bermasalah gitu loh. Makanya kalau menyebut nama bagi yang belum jadi dikasih syarat, engkau yang tahu mana yang baik buat saya. Kalau memang ternyata dia tidak baik buat saya, relakan kepergiannya gitu loh. Tapi kalau memang dia baik buat saya, ini sebagai sarana ikhtiar mencari yang soleha. Sejauh ini dia yang menurut saya yang paling soleha, ya takdirkan kami bersatu. Kalau itu membawa kebaikan dunia akhirat gitu.
Jadi orang beriman itu tetap keputusan terakhir di tangan Allah itu loh, bukan di tangan kita. Karena kita bisa bermain perasaan yang bisa salah tadi, mencintai yang jelek dan membenci yang baik itu bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab.